Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Agroteknologi. Nah, di sini saya bermaksud membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Pertanian. Nah, judul saya untuk melakukan penyuluhan kali ini yaitu untuk mengetahui cara yang baik dan benar bagaimana untuk menggabungkan atau mencampurkan kedua pestisida yang berbeda untuk mengatasi hama pada tanaman apapun itu. Tapi di sini saya memfokuskan kepada tanaman jagung. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan kembali, yaitu ya mungkin Bapak Azul sudah mengetahui apa itu pestisida. Nah, pestisida itu adalah bahan-bahan aktif yang terkandung dalam sebuah merek dagang atau campuran air, yaitu yang mengandung bahan-bahan kimia yang berfungsi untuk memberantas atau menghambat pertumbuhan dari hama. Nah, pestisida ini bekerja dengan cara merusak bagian saraf-saraf hama atau menghambat pertumbuhan hama. Nah, biasanya pestisida masuk melalui pernapasan, kulit, dan melalui mulut, yaitu dengan misalnya mereka memakan bagian daun atau bagian dari buah tanaman jagung. Nah, di sini saya akan mengasih tahu kepada Bapak Azrul bagaimana cara yang baik dan benar untuk menggabungkan atau mencampurkan kedua jenis pestisida yang berbeda. Nah, caranya yang pertama yaitu pertama-tama kita harus melihat dulu dari pestisidanya. Nah, di dalam pestisida atau di dalam bungkus pestisida tersebut biasanya kan ada merek dagang. Misalnya merek dagangnya itu Furadan. Nah, itu Furadan tersebut adalah merek dagangnya. Kalau kita ingin mengetahui bahan aktifnya, biasanya dari Furadan, kalau tidak di samping, dia di bawahnya. Nah, itu ada misalnya bahan aktifnya, misalnya nama bahan aktifnya itu Excel 28% per mililiter. Nah, itu adalah bahan aktif. Nah, untuk mencampurkan yang dengan baik dan benar antara pestisida 1 dengan pestisida 2 adalah dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi yang tadi ini kan Furadan dengan bahan aktif 28%. Nah, berarti kita harus mencampurkannya dengan bahan aktif yang berbeda. Contoh yang satu lagi yaitu Vampir. Merek dagang dari pestisida tersebut adalah Vampir, dan bahan aktifnya misalnya Export 20% per mililiter. Nah, jadi ini kan dua jenis bahan aktif yang berbeda pada pestisida tersebut. Jadi kedua pestisida ini dengan merek dagang yang berbeda, yang satu Furadan, yang satu Vampir, dapat kita campurkan untuk kita aplikasikan ke tanaman jagung untuk memberantas hama pada tanaman jagung tersebut. Nah, jika kita mencampurkan atau menggabungkan dua jenis pestisida tetapi kita tidak memperhatikan bahan aktifnya apa, itu bisa jadi yang kita campurkan ini misalnya Furadan dengan Gramoxone, misalnya Furadan dengan Gramoxone, tetapi sama-sama bahan aktifnya itu yang terkandung adalah Excel 28% per mililiter. Nah, itu kita bukan mencampurkan antara kedua jenis pestisida yang berbeda, tetapi kita mencampurkan satu jenis pestisida yang sama dengan merek dagang yang berbeda. Jadi yang berbeda itu hanya merek dagangnya, tapi bahan aktifnya sama. Nah, di situ kita bukan menggabungkan kedua jenis pestisida yang berbeda, tetapi kita bahkan menambah dosis dari pestisida tersebut. Kenapa? Karena kedua pestisida dengan merek dagang yang berbeda ini memiliki bahan aktif yang sama. Jadi kita bukannya menghasilkan pestisida yang baru dari kedua pestisida tersebut, tetapi tetap menghasilkan satu jenis pestisida dan malah menambah dosisnya tersebut.
Nah, kebanyakan para petani-petani desa, petani-petani biasa itu untuk menggabungkan kedua jenis pestisida tidak memperhatikan bahan aktifnya, tetapi mereka hanya memperhatikan merek dagang yang berbeda. Misalnya kayak tadi Furadan, tapi yang satu lagi Gramoxone, kan kedua jenis pestisida ini berbeda, tapi yang berbeda hanya merek dagangnya, tapi bahan aktifnya tidak berbeda. Nah, itu kebanyakan para petani di desa atau petani biasa untuk menggabungkan atau mencampurkan pestisida itu hanya memperhatikan merek dagang yang berbeda. Padahal cara tersebut adalah salah. Yang benar adalah kita memperhatikan bahan aktifnya. Bisa jadi merek dagang yang sama, misalnya sama-sama Furadan, tetapi bahan aktifnya berbeda. Yang satu Furadan dengan Excel 28% per mililiter, yang satu Furadan dengan bahan aktif ekspor 19%. Nah, ini bahan aktif yang berbeda. Contoh misalnya Excel ini bahan aktifnya untuk merusak bagian saraf dari hama pada tanaman jagung. Nah, sedangkan ekspor yang 19 ini misalnya dia merusak sistem pencernaan dari hama tersebut, misalnya menghambat pertumbuhannya. Nah, itu dia yang saya maksud di sini. Nah, tujuan dari saya melakukan penyuluhan ini kepada Bapak Azul, saya berharap setelah saya melakukan penyuluhan ini, Bapak Azul dapat mengetahui bahwasanya untuk menggabungkan kedua jenis pestisida tersebut tidak dilihat dengan mereknya yang berbeda, tetapi bahan aktifnya yang berbeda, bukan mereknya yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita mencampurkan kedua jenis pestisida yang berbeda tapi merek dagang yang berbeda tetapi bahan aktifnya sama, itu sama saja, hanya akan menambah dosisnya. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai cara yang baik dan benar untuk mencampurkan kedua jenis pestisida untuk pengaplikasian terkhusus di sini pada tanaman jagung. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Azul yang telah mendengarkan saya menyampaikan materi tentang bagaimana cara mencampurkan atau menggabungkan kedua jenis pestisida dengan memperhatikan bahan aktifnya bukan merek dagangnya. Nah, sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat kepada Bapak Azul. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi. Saya dari mahasiswa Universitas belibet.